Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Altis dengan keluhan ketika kita nyalakan AC. Di sini anginnya nggak keluar. Tiba-tiba nanti bisa keluar sendiri. Ini kita on kan kunci kontak. Coba kita nyalakan AC. Nah di sini error. Jadi tombol AC-nya error. Ini nggak ada yang nyala. Ini jadi nanti kita cek apa trouble dari penyebabnya tombol ini nggak nyala. Terus setelah kita cek freonnya juga ternyata freonnya habis. Ini nanti kita langkah awal restart dulu atau aki minnya lepas, min baterainya kita lepas. Terus nanti kita pasang lagi. Itu bisa nanti tombol AC-nya ini bisa jadi nyala. Terus kita cek freon. Kita ke depan kita cek freon. Ternyata freonnya habis. Kita cek kebocoran. Coba kita cek kebocoran ke depan. Ini setelah kita cek untuk freonnya ternyata habis, kita cek kebocoran. Ternyata setelah kita cek kebocoran ada sumber bunyi, suara bunyi. Coba Mas. Tutup. Nah, terus di sini ada suara. Ternyata selang setengahnya dari kompresor ke kondensor jebol. Nih. Ternyata dari selangnya yang bocor. Nah, jadi setelah tadi kita udah cek kebocoran, ternyata selang yang dari kompresor ke kondensor itu ukuran selangnya setengah. Itu ternyata jebol. Nah, nanti cara melepas selangnya kita siapkan kunci T10. Itu dari kompresor pakai kunci T10, nanti kondensor juga kita cek barangkali ada yang mampet. Jadi biasanya penyebab seperti itu ada beberapa kendala, yaitu kondensornya mampet, ekspansinya mampet, atau dryernya mampet. Nah, jadi nanti kita juga sekalian turunin kondensor, kita cek, kita bersihkan, kita cek dulu. Kita cek ketika nanti sudah kita cek aman, kita bersihkan. Tapi kalau udah mampet, kita nggak rekomen buat dibersihkan. Jadi nanti kita ganti kondensor yang kita udah alami seperti itu. Nah, terus untuk penyebab selangnya jebol juga bisa karena dari pres-presan. Nah, setelah kita cek juga ternyata pres-presannya ini selangnya bukan orisinilnya Altis, jadi udah pernah diganti sebelum ini. Nah, jadi buat Anda yang pernah mengalami kasus seperti ini, itu harus dicek filternya atau dryernya sama kondensor. Dan bisa juga mampet di ekspansi, jadi tekanan balik, sedangkan pres-presan ini nggak kuat nahan tekanan dari kompresor, jadi akhirnya jebol. Coba nanti kita lihat, kita lepas dulu selangnya dari kompresor, bisa jebol seperti ini. Jadi ini selangnya udah jebol seperti ini. Ini kebetulan selangnya udah bukan orinya lagi, ini udah pernah diganti. Jadi selangnya jebol. Nah, yang tadi kita sebutkan bisa jadi karena pres-presannya di sini udah kendor atau kurang kenceng. Terus yang kedua bisa karena ada faktor mampet di jaringan AC. Coba nanti kita cek. Ini nanti kita ganti selang. Kita ganti selang yang baru sama fitting. Nanti kita bersihin. Terus setelah itu kita cek di mana mampetnya, atau memang benar-benar karena ini udah gak kenceng. Untuk kasus lain ketika selang terjadi jebol seperti itu,
bisa disebabkan karena pendinginan kondensor kurang, jadi fan radiator bisa juga mati. Nah, jadi penyebabnya karena selang jebol antara lain karena kipasnya mati, terus ada kemampetan di jaringan AC, entah itu di kondensor ataupun dryer. Jadi nanti sekalian kita cek. Ini sama fan-nya udah oplak, bisa dilihat. Ini goyang kayak gitu. Ini nanti kita cek sekalian biar nggak goyang. Ini karena bahaya, nanti bisa busnya jebol seperti ini. Ini nanti kita cek. Oke, kita setelah konfirmasi kita ganti selang. Untuk ganti selangnya kita nggak ada satu set utuh. Jadi selangnya kita press manual, kita press sendiri. Nanti seperti itu jadinya. Untuk press-pressannya kita manual, nanti setelah kita press kita pasang. Tapi sebelum itu kita akan cek kondensor. Kita cek kondensor, kita cek filternya. Nanti kita semprot juga barangkali ada yang mampet di jaringan. Tapi setelah kita cek olinya bersih, olinya belum hitam, masih putih. Oke, jadi untuk penyebab AC ada beberapa kerusakan. Jika ada pertanyaan silakan Anda komentarkan. Ini untuk penyebab seperti ini, tiba-tiba jadi nggak dingin. Jadi yang dimaksud tiba-tiba nggak dingin, semisal dari pagi dingin, tetapi karena selangnya jebol, tiba-tiba setelah kita pakai di perjalanan tiba-tiba nggak dingin. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Banyak kemungkinan AC kerusakan, bisa dari magnet plat, bisa dari seal, bisa dari selang, bisa dari kondensor, bisa dari kipas. Itu semua sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat bisa kemungkinan terjadi. Jadi untuk pengecekan AC Anda rutin penggantian oli kompresor, freon baru, itu sangat kita anjurkan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada kita memperbaiki ya. Untuk kerusakan pada digital AC, terutama di tombol-tombol AC, ketika kita nyalakan AC anginnya nggak keluar. Itu sering banget terjadi pada mobil Toyota Altis sama Camry. Itu sangat sering terjadi error. Nah, jadi yang bisa Anda lakukan, cabut terminal aki salah satunya min atau plus. Nanti tunggu beberapa menit, Anda pasang lagi. Setelah itu nanti Anda nyalakan mesin, nyalakan AC-nya, itu bisa. Jadi nanti keluar angin. Jadi trouble-nya seperti itu. Itu sangat sering terjadi kasus seperti itu. Nah, untuk memperbaiki modul seperti itu, paling enggak kita harus ganti satu set tombolnya. Nah, jadi untuk pertanyaan silakan Anda komentarkan di kolom komentar bawah. Barangkali ada yang kasusnya sama seperti itu, Anda bisa lakukan caranya seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Jika Anda yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.